kemarin alhamdulillah diberi kesempatan untuk ziarah Makkah Madinah. Memang terasa itu adalah, kalau kota Makkah Madinah itu adalah aura magnet spiritual. Tidak dianjurkan berpergian kecuali ke 3 tempat ya. Rihlahnya itu kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ya, jadi nanti kita semua, kalian semua niatkan itu untuk berziarah paling tidak seumur hidup sekali. Kalau bisa marratan ba'da marrat, karratan ba'da karrat. Nah, itu doakan terus. Selawat terus. Nah, modal doa dan salawat insya Allah akan menyampaikan kita ke sana. Nah, di sana kita akan mengelilingi namanya Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah tua, yaitu Ka'bah. Itulah rumah Allah. Jadi ada kata Prof. Quraisy Shihab, tahu kan? Nah, Quraisy Shihab, mufassir Indonesia itu mengatakan, kalau kalian tidak bisa mengundang Allah ke rumahmu, maka kalian harus berkunjung atau bertamu ke rumah Allah di Ka'bah itu. Ka'bah itu kita kelilingi 7 kali putaran, berlawanan dengan arah jarum jam. Masya Allah, mulai dari Hajar Aswad, kemudian terus ke Rukun Yamani, terus ketemu labbaik Allahumma labbaik. Nah, ada perasaan rindu. Nah, itulah esensi dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya. Nah, kalau kita kembali ke rumah Allah itu dry air mata, kemudian aura spiritual, sublimasi jiwa itu akan sangat terasa. Nah, saya pertama umroh, alhamdulillah ini udah 3 kali saya umroh. Pertama umroh itu saya mencium Hajar Aswad. Nah, saya sendiri sore itu mau setelah sholat asar saya tawaf. Kalau penuh nih Ka'bah nih, ini sudah selesai tawaf lah. Setelah itu saya keliling, orang-orang hitam itu besar kan, bahaya sekali ya Allah, nggak bisa masuk itu putaran itu. Terus saya berdoa, ya Allah, saya bahasa Sasak, akhirnya saya berdoa bahasa banyak doa itu kan, ya Allah, nenek kaji sak kuasa tiang nikelekan Lombok jauh melet tegati cium batu surga berbira senanu kicanin tiang. Setelah itu kok ajaib itu, Allah, nganga itu kayak ini kosong ini. Hajar Aswad kan di sini misalnya di tembok itu ya, dia Hajar Aswad itu kosong. Ya Allah, saya langsung karena saya nafsu tuh kan, saya lari, tiba-tiba jatuh. Karena lari kan dekat bisa pinggir Ka'bah itu ada ya kayak miring itu, pleset licin Ka'bah, akhirnya jatuh. Astagfirullahaladzim, saya istighfar langsung. Mungkin karena saya nafsu gitu kan, tapi orang nggak nginjek itu, sepi, masih nggak itu Hajar Aswad. Allah, merinding saya. Ya, jadi langsung Allahu Akbar, langsung saya masuk, nggak ada orang kotak kan, orang berbocan itu. Nah, itulah namanya mukjizat itu. Apa yang kita minta itu di Ka'bah itu dikabulkan kalau kita ikhlas itu. Allahu Akbar. Hampir lebih 5 menit saya di dalam Hajar Aswad itu, saya cium wanginya itu, Allah, Masya Allah. Terus serpihan batu-batunya itu kan ada pecahan-pecahannya juga. Allahu Akbar. Nah, waktu itu tahun 2015 itu ya, di Lombok itu orang pada gosok batu akik ya. Dengan Lombok dengan Indonesia, batu akik pada gosok, ini batu surga ini. La ilaha illallah. Nah, banyak saya berdoa. Nah, udah puas itu baru saya keluar, alhamdulillah gitu. Baru orang pada ribut, ngerubet-rubet itu. Allahu Akbar, saya bilang ini karomah bener, saya bilang. Setelah itu kan ada imamnya samping masjid, itu Asimul Multazam itu imamnya. Saya mau salamin dia, syekhnya. Nah, sudah satu siap, bukan salam. Nah, ditarik tangannya sudah. Terus askar kan banyak, ruh katanya. Keluar minggir karena penuh udah jamaah sholat maghrib itu udah full. Saya mau mepet itu nggak bisa. Ruh katanya. Pergi katanya. Nggak bisa saya masuk kerja safar tamat. Sudah, yang penting sudah hidup Hajar Aswad ya. Udah tenang, lain rasanya itu. Saya naik ke atas, ini kan di bawah nih Ka'bah, ada tiket 2 itu naik.
Nah tiba-tiba waktu naik jalan gitu kan udah pokoknya perasaan hati saya tuh udah plong, batin saya sudah tenang udah. Ya Allah terima kasih saya bilang kan, orang susahnya nyium Hajar Aswad ini kan, kita alhamdulillah diberi kemudahan dan dapat cukup lama gitu. Tiba-tiba datang ada orang Arab ini bilang Indonesia, dia bilang. Kalau bilang Indonesia itu Indonesia, Indonesia. Ih, saya simpah dengan Arab ini amatnya. Indonesia, itu aja simpah. Indonesia. Oh, nah, ana min Indonesia. Min ain katanya. Amin Jawa, oh Sumatera, ana min Lombok. Oh, hunang. Enak tuh. Ruangan, ada ruangan kurang lah bagi dua ini ruangannya, namanya At-Taujih wal Irsyad. Tempat orang minta fatwa itu Taujih wal Irsyad, orang bertanya, banyak orang bertanya ini. Ada syekhnya tuh maaf ampura, dia butuh penentang. Tapi mungkin itu siapa? Pokok bin Bas atau apa. Nah iya tokolik kursi atas, tinggi kursi. Nah ia jawab lekan kaca nu ada tuh buka kaca nu, iya ada orang bertanya bahasa Arab kan. Itu tanah ruangan ini. Allahu Akbar. Berkah banget ini. Ruangan saya kan ada asisten saya. Mas Buk, ana Muhammad Harfin Urwin Harfin. Oh, Anda? Ana Ali kan. Oh, Masya Allah. Ana asistennya nih. Nah, setelah itu di ruangannya tenak nak ruang sebelah. Nah, ila ashabi kan. Ada ruangan sebelah nih. Nah, ruangan sebelah ini masih bajang-bajang lah sehnya ini. Ngeras-rasanya. Ada ashabi min Lombok. Oh, min Lombok. Nah. Oh, qad zurtu ila Lombok. Kata hasiki ini batur nih. Saya sudah pernah ziarah ke Lombok. Ila ena, ila Senggigi ya kan. Lah. Oh, demen juga. Jadi anaknya masih bajang ini kan, pernah dia jalan-jalan ke Lombok sampai ke Senggigi. Oh, foto-foto terus nih. Foto-foto sama orang-orang itu, sama Sehalin. Terus itu Malik tenak jok lagi diajak ke ruang Taujih satu. Lah itu jamun. Tebet nih jauhan teh terus kismis jaja kormon lah. Ya Allah, maka jamu lalu. Nah, setelah itu Al-Quran. Ya Allah, tapi dalam hati langsung mending muni maka sikit sin beng kau. Coba telu ka. Soalah kaje umi, kaje kakak. Coba telu bau baris sikit nah, berangan doang nih. Nah, setelah itu salat maghrib kan, itu berjamaah dengan di dalam ruangan itu sama saya. Tetap ngikutin imam setelah sholat. Maka jauh Malik dua Al-Quran, Allahu Akbar. Nu bukti di Mekah itu Allahu Akbar. Apa yang kita inginkan? Jauhan dua jadi telu Al-Quran ini. Allah Karim. Terus tebel makan. Terus kita mas, saya pakai sarung kan. Harfin gitu. Oh nah. Zur istakmal tas izar kan. Nah, hada izar, hada khas al-Indonesia kan. Oh. Turid antu syekh. Na'am, turid. Sa'ahmiluka godan wahidan. Aina kunta godan? Ana kulla yawm huna. Tiap hari saya di sini kan. Kulla waktu salat huna. Na'am. Ba'da subuh sa'azuruk. Tentu jauh kereng lekan pondok lekan hotel kan. Jauh kereng mana? Boyak jak tu nanti nara sekti sehalin terus apa orang? Mungkin setelah duha di nara terus ruang sebelah lait baca ketuan kan aina Ali kan ada dengan tinjot dengan ketuan Ali. Oh, saya nasin jorak ni saya win Ali Sa'al Ali ketuf ya qadiman kan Ali wa mate lai orang kan. Ali bin Abi Thalib bukan akhlak sin prank jawab. Lain lah mati Ali bin Abi Thalib lagu orang kan. Masya Allah, jadi saya kaget kan. Ali qatuf ya qadiman. Masya Allah. La Ali allazi ya'mal fi hujra al-janib. Oh, la adri kan. Mari, Masya Allah, saya enggak tahu kan. Aneh saya kan. Menu anteh zuhur dinara, asar dinara, sampai tawaf ifadah, tawaf perpisahan itu kan. Yo badak si tuang guru terus tuang guru Pak Rozi lekan prayeun.
Dit kanggo tulah kamu nu tahu ibadah soal perpisahan kan. Ya tiang arah amanah ya tebang anu nih jadi pengempompong melawan jak Mekah kan. Iya mungkin ketua guru terus saya tanya-tanya ke ketua guru siapa kan. Nggak mungkin aja malaikat kan. Soal foto kajian telang foto nu kebakar hangus. Allah karim kan. Foto sama saya itu hilang. Padahal foto HP ini selfie apa kan. Nah, hilang kebakar bagaimana salah. Pencet atau pokoknya hilang sama dia itu. Jadi fotonya hilang. Tapi ya itu pengalaman dengan saya tanya akhirnya Tuan Guru mungkin karena di sana itu banyak malaikat. Pengalaman spiritual di sana. Makanya niatkan yang baik-baik. Kalau kita mau, makanya banyak berdoa. Makanya di sana saya berdoa, ya Allah, saya ingin menjelajahi bumi yang luas. Berilah jalan. Allah mastur ya iyalah, atur saja. Ya alhamdulillah, bisa kembali lagi, 2 kali lagi, kemudian bisa keliling ke 4 benua itulah. Nah, kemarin ke Mesir, alhamdulillah pengalaman itu saya ke makam Imam Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Athaillah, kemudian Sahibul Burdah, Imam Al-Bushiri, kemudian ke Imam Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ke makam Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, Zunnun Al-Misri, kemudian makam Uqbah bin Rabi, sahabat nih, kemudian ada Amru bin As. Masya Allah di sana namanya Qarafah Kubro, kuburan besar itu ya. Saya ingat salah satu kata dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, arih nafsaka minat tadbir fa maqama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsik. Jangan istirahatkan dirimu dari mengatur perkara urusan dunia, karena selain dirimu Allah Ta'ala sudah mengatur untukmu. Oleh karenanya yang patut bagi seorang hamba itu memantaskan dirinya dengan ibadah, taat dan istiqomah dan husnuzon terhadap takdir. Ya, jadi mari berbaik sangka, insya Allah semua akan lancar.